Selamat malam teman-teman, jumpa dengan saya Ronaldo Spito Panjaitan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Big Data. Nah, sebelum kita lebih tahu lebih lanjut seperti apa Big Data itu, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu seperti apa itu data. Nah, pengertian data tersebut adalah salah satu set informasi yang biasa tertulis dalam numerikal ataupun angka yang didapatkan melalui observasi. Nah, seiring perkembangan zaman, data ini pun juga berkembang, tidak hanya dalam segi angka, namun juga segi teks maupun gambar dan yang lain-lain. Kemudian kita akan melihat seperti apa sih perkembangan data ini sampai akhirnya ada big data. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 5 proses utama di sini. Ada 5 alur utama, yaitu beginnings of BI, data center, ideas of big data, web 2.0, dan emergent of big data. Nah, emergent big data di sini adalah step terakhirnya yang sampai saat ini kita alami. Nah, munculnya emergent big data itu karena perkembangan perangkat mobile atau smartphone yang makin lama digunakan di era sekarang untuk bertransaksi, untuk bertelepon, untuk mengirim chattingan dan sebagainya, itu menggunakan smartphone pada umumnya, sehingga big data pun muncul sebagai solusi utama untuk melakukan capturing data maupun transaction data. Oke, kita akan mengenal seperti apa sih big data itu. Nah, big data itu adalah kumpulan dari data-data yang bervolume cukup besar, yang dapat dinilai terstruktur maupun tidak terstruktur, yang digunakan untuk dalam kegiatan proses bisnis ataupun business purpose. Nah, di dalam big data terdapat 3 komponen utama, yaitu volume, velocity, dan variety. Nah, untuk volume itu adalah tentang kapasitas dari big data tersebut untuk mengumpulkan data yang cukup besar. Nah, velocity adalah kecepatan transfer yang bersifat real time dan cepat. Kemudian ada variety. Variety di sini adalah tentang format-format ataupun macam-macam data yang masuk ke dalam big data tersebut. Bisa dalam bentuk terstruktur maupun bisa terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang terstruktur misalkan seperti relational database. Oke, kemudian kita mendengar tentang tugasan big data tadi. Nah, maka kita akan mengetahui bahwa big data ini berfokus pada sektor bisnis ataupun industri dan tidak untuk juga untuk sektor lainnya. Nah, untuk big data dalam sisi perspektif industri ini ada 4 poin yang akan saya uraikan fungsinya, yaitu adalah pertama, dapat menentukan penyebab dari suatu masalah. Kedua, membantu dalam pengambilan keputusan secara cerdas dan tepat. Ketiga, mendeteksi adanya anomali atau perilaku penyimpangan di dalam struktur bisnis. Kelima, mengurangi biaya waktu dan meningkatkan performa produk berdasarkan data yang diambil. Oke, kita akan mengetahui implementasi dari big data. Nah, untuk implementasi dari big data ini saya ambil salah satu jurnal dari UNEJ atau Universitas Jember. Oke, ini adalah tampilan dari jurnalnya. Di sini tentang mengenai implementasi BI atau Business Intelligence dalam tourism berbasis big data. Nah, kita tahu sendiri tourism ini mungkin sangat jarang dikenal karena pada umumnya tourism ini belum terlalu dikenal masyarakat. Nah, dan sedangkan untuk konsep tourism ini pada umumnya hampir sama seperti bisnis pada umumnya, yang mencakup fungsi bisnis utama seperti e-commerce-nya, marketingnya, finance, accounting, HRM, procure, dan production, dan beberapa seperti decision support system seperti manajemen gitu, planning. Nah, jadi kalau kita bilang e-tourism ini adalah gabungan dari 3 disiplin ilmu, yaitu manajemen bisnis, sistem informasi, dan juga pariwisata. Oke, sedangkan hubungan antara e-tourism dan big data di sini dia menggunakan big data sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Nah, data-data tersebut diekstrak melalui proses ETL, kemudian divisualisasikan dalam bentuk laporan ataupun dalam bentuk dashboard. Namun ada beberapa tools yang tidak asing bagi kita untuk dengar yang berhubungan dengan big data. Nah, di dalam jurnal ini mereka menggunakan beberapa tools seperti Pentaho untuk proses ETL ataupun external transport load. Kemudian mereka juga menggunakan WK. WK di sini adalah alat untuk mengklasifikasi ataupun mengclustering, mengasosiasi
suatu data tersebut. Nah, jadi di dalam web itu terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan untuk menunjang dalam pengambilan keputusan. Oke, sedangkan manfaat yang mereka dapat rasakan di dalam implementasi BI ini berbasis big data ini adalah ketika seperti implementasi di dalam e-travel agency, e-hospitality ataupun e-tours operator maupun e-destination. Jadi penggunaan big data tersebut itu tuh sangat membantu dalam berbagai sektor di dalam pariwisata seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah penggunaan big data ini sangat berpengaruh dalam e-tourism atau kita sebut dengan sektor pariwisata, karena juga kita tahu big data adalah suatu sumber oil ataupun sumber minyak baru yang dapat kita gunakan. Jika kita tahu memanfaatkannya, itu akan menjadi suatu aset yang sangat berharga. Begitu juga dengan e-tourism hubungannya dengan big data. Jadi dengan adanya big data tersebut, maka pariwisata di suatu daerah akan meningkat berdasarkan cara pengambilan keputusan yang didasarkan oleh data. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan saya tentang big data. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Ronaldo Subianto Panjaitan undur diri. Terima kasih.